Indikator rawat jalan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan kesehatan di fasilitas rawat jalan. Berikut adalah 8 indikator perhitungan rawat jalan. Untuk kasus soal yang akan kami bahas sebagai berikut. A. Rata kunjungan pasien per hari sebagai contoh pertama. Poli anak diketahui, jumlah kunjungan pasiennya 956 HBK-nya 300, rumusnya adalah jumlah kunjungan pasien dibagi HBK. Jadi 956 dibagi 300 adalah 3,19 pasien per hari dibulatkan menjadi 3 pasien per hari. Berikut hasil data yang diperoleh dari perhitungan rata kunjungan pasien per hari pada poli lainnya. Sehingga dihasilkan grafik berikut, rata kunjungan pasien poli onkologi memiliki rata kunjungan pasien per hari tertinggi, yaitu 28 pasien, sedangkan poli prostodonti dan TB-MDR terendah dengan hanya 1 pasien per hari. B. Rata pasien baru per hari pertama. Poli anak diketahui jumlah kunjungan pasien barunya 206 HBK-nya 300, rumus jumlah kunjungan pasien baru dibagi HBK. Jadi 206 dibagi 300 adalah 0,69 pasien baru per hari dibulatkan menjadi 1 pasien per hari. Berikut hasil data yang diperoleh dari perhitungan rata pasien baru per hari pada poli lainnya. Sehingga dihasilkan grafik berikut. Poli THT memiliki rata pasien baru per hari tertinggi 3 pasien, menunjukkan reputasi layanan kesehatan mendapatkan rekomendasi positif dari pasien sebelumnya. C. Rata pasien lama per hari sebagai contoh pertama. Poli anak diketahui, jumlah kunjungan pasien 750 dan HBK-nya 300, rumusnya jumlah kunjungan pasien lama dibagi HBK sama dengan 750 dibagi 300 sama dengan 2,5 pasien lama per hari dibulatkan menjadi 3 pasien lama per hari. Berikut hasil data yang diperoleh dari perhitungan rata pasien lama per hari pada poli lainnya. Sehingga dihasilkan grafik berikut. Poli onkologi memiliki rata pasien lama per hari tertinggi 28 pasien, menunjukkan pasien puas dengan layanan sehingga kembali untuk perawatan lanjutan. D. Rasio kunjungan pasien baru diketahui jumlah kunjungan pasien baru 206, jumlah total kunjungan 956, rumusnya jumlah kunjungan pasien baru dibagi jumlah total kunjungan. Jadi 206 dibagi 956 adalah 0,22, dihasilkan 22:100, jadi dari 100 kunjungan terdapat 22 pasien baru. Berikut hasil data yang diperoleh dari perhitungan rasio kunjungan pasien baru pada poli lainnya. Sehingga dihasilkan grafik berikut, yaitu poli prostodonti dan poli THT memiliki rasio pasien baru tertinggi 36 pasien dari 100 kunjungan pasien, menunjukkan tingkat efektivitas promosi dan kualitas layanan yang baik. E. Rasio kunjungan pasien lama sebagai contoh pertama. Poli anak diketahui jumlah kunjungan pasien lamanya 750, jumlah kunjungannya 956, rumusnya jumlah kunjungan pasien lama dibagi jumlah kunjungan. Jadi 750 dibagi 956 hasilnya 0,78, dihasilkan 78:100, jadi dari 100 kunjungan terdapat 78 pasien lama. Berikut hasil data yang diperoleh dari perhitungan rasio kunjungan pasien lama pada poli lainnya. Sehingga dihasilkan grafik berikut, yaitu poli VCT memiliki rasio pasien lama tertinggi 99 pasien dari 100 kunjungan pasien, menunjukkan tingkat pemanfaatan layanan yang konsisten dari pasien yang sudah terdaftar. F. Presentase poli spesialistik pertama. Poli anak diketahui, jumlah pasien spesialistik 956, jumlah kunjungan 58.310, rumusnya jumlah pasien spesialistik dibagi jumlah kunjungan dikali 100% sama dengan 956 dibagi 58.310 dikali 100% sama dengan 1,64%. Berikut hasil data yang diperoleh dari perhitungan presentase poli spesialistik pada poli lainnya.
Sehingga dihasilkan grafik berikut, yaitu poli onkologi memiliki presentasi polispesialistik terbanyak dengan hasil perhitungan presentase 14,56% menunjukkan pentingnya dukungan kesehatan mengenai penyakit kanker. G. Rasio kunjungan terhadap perawat pertama. Poli anak diketahui, jumlah perawat 1 jumlah kunjungan pasien per hari 3 pasien. Rumusnya jumlah kunjungan pasien per hari dibagi jumlah tenaga perawat sama dengan 3:1, jadi hasil rasio perbandingannya adalah 3:1, jadi 1 perawat menangani 3 pasien pada poli anak. Berikut hasil data yang diperoleh dari perhitungan rasio kunjungan terhadap perawat pada poli lainnya. Sehingga dihasilkan grafik berikut, yaitu beban kerja perawat tertinggi berada di poli VCT 16 pasien per hari menunjukkan bahwa sebaiknya menambah jumlah perawat pada poli VCT, sedangkan terendah adalah poli TBMDR dan poli prostodontis 1 pasien per hari. H. Rasio kunjungan rawat jalan terhadap penduduk. Diketahui, tahun-tahun 2020, jumlah pasien rawat jalan sama dengan 69.367. Jumlah penduduk sekitar RS sama dengan 1.004.398. Rumusnya jumlah pasien rawat jalan dibagi jumlah penduduk sekitar sama dengan 69.367 dibagi 1.004.398 sama dengan 0,06. Jadi hasil rasio perbandingannya adalah 6:100. Jadi dari 100 kunjungan pasien, terdapat 6 pasien yang berasal dari penduduk sekitar. Berikut hasil data yang diperoleh dari perhitungan rasio kunjungan rawat jalan terhadap jumlah penduduk pada tahun lainnya, sehingga dihasilkan grafik berikut, yaitu tingkat kunjungan dari penduduk sekitar konsisten sekitar 5% sampai 6% pada periode tahun 2020 sampai tahun 2022, menunjukkan stabilitas akses layanan kesehatan oleh masyarakat sekitar rumah sakit.